Kisah dimulai di dalam kesadaran seseorang yang tampaknya sedang mengalami krisis eksistensial. Orang tersebut tahu bahwa ia memiliki berbagai aspek dalam kepribadiannya yang memunculkan pikiran yang sangat berbeda satu sama lain. Dia bertanya-tanya bagaimana dia bisa menyatukan pikiran-pikiran ini, bagaimana dia bisa menggabungkan kepribadian yang berbeda ini menjadi satu wujud. Jelas bahwa narator memiliki gangguan kepribadian ganda dan mengalami masa sulit untuk memahami siapa dirinya. Yang agak menarik, pria itu juga berpikir bahwa setiap kejahatan yang dihadapi dunia adalah cara alam menyeimbangkan dirinya. Demikian pula, ketika ada konflik di dalam dirinya, itu adalah kesempatan untuk menyeimbangkan banyak kepribadiannya, pikiran-pikirannya, dan menyembuhkan kedamaian mentalnya. Pria itu kemudian berpikir tentang bagaimana cinta adalah cara untuk mencapai penyembuhan ini. Tetapi dia juga mengakui bahwa dia lari dari cinta dan menuju kekuasaan karena itu memungkinkannya mengendalikan lingkungannya. Adegan kemudian bergeser dan kita melihat orang yang berada di dalam kesadarannya kita beberapa detik yang lalu. Alex adalah pria muda tampan yang dibesarkan oleh ibu tunggal, Sandra. Dia tidak tahu siapa atau di mana ayahnya, dan Sandra juga tidak terlalu hadir dalam hidupnya. Mereka sangat kaya dan Sandra sebagian besar keluar, berpesta dengan teman-temannya dan memerangi iblisnya sendiri. Saat ini, Alex berada dalam masalah besar saat dia menelepon ibunya dalam keadaan darurat. Sandra segera memberitahunya bahwa ini bukan waktu yang tepat untuk menelepon dan suara keras pesta dapat terdengar di latar belakang. Alex, bagaimanapun, terdengar panik dan memberitahu ibunya bahwa dia butuh bantuan. Ketika Sandra bertanya apa yang terjadi, dia memberikan jawaban yang tidak jelas, mengatakan bahwa seorang teman datang dan sesuatu terjadi. Sandra berpikir mereka mungkin telah memecahkan sesuatu, tetapi putranya mulai terisak dan memintanya untuk segera pulang. Kamera kemudian menjauh dan kita melihat spray berlumuran darah. Alex telah membunuh pacarnya dan dia tampak bingung seolah-olah dia tidak tahu apa yang telah terjadi. Setelah beberapa saat, Sandra kembali ke rumah dan mengendalikan situasi. Dia meredam berita apapun tentang insiden itu dan memutuskan untuk mengambil tindakan radikal. Dia meraih Alex dan memasukkannya ke limusinnya tanpa memberitahunya kemana mereka akan pergi. Sandra tampak sangat tenang terlepas dari fakta bahwa putranya baru saja menghilangkan nyawa seseorang. Saat mereka dalam perjalanan, Alex bertanya apakah dia orang jahat. Dia menjawab bahwa dia tidak. Tetapi pemuda itu segera menindaklanjuti dengan pertanyaan lain. Dia bertanya mengapa semua hal buruk ini terjadi padanya. Ini tampaknya mengingatkan Sandra akan sesuatu karena dia terlihat sangat bermasalah. Tetapi dia berjanji akan menjelaskan semuanya kepadanya begitu dia lebih dewasa. Tak lama kemudian, keduanya tiba di tujuan mereka yang ternyata adalah sebuah klinik. Sandra segera pergi setelah mengantar putranya di gerbang depan dan Alex yang malang harus masuk sendirian. Klinik itu tampak lebih seperti tempat retret dan bukan institusi koreksional. Ini adalah fasilitas berteknologi tinggi dengan pintu yang memiliki pemindai retina, jendela kaca dari atap ke lantai, area lounge yang bersih dan modern. Ada beberapa orang yang sangat tampan berbaring malas di lounge. Beberapa yang lebih atletis sedang berenang di kolam renang fasilitas. Kemudian terungkap bahwa tempat ini adalah klinik modern di mana orang-orang dengan kecenderungan kekerasan dirawat melalui rekayasa genetik. Tak lama kemudian, Alex dipandu ke kamarnya yang merupakan ruangan yang sangat modern, minimalis tetapi mewah. Ada perangkat interkom di mana suara wanita Asia menyambutnya. Ada juga jendela besar yang terbuka ke pemandangan hutan lebat yang menakjubkan di luar. Alex tampaknya menyukai tempat itu dan segera pergi ke jendela untuk melihat pemandangan. Di sana, dia melihat ruangan aneh, tidak jauh darinya. Dia bertanya untuk apa ruangan itu dan suara interkom memberitahunya bahwa itu adalah selection room, ruang seleksi. Begitu Alex memilih untuk melanjutkan perawatannya, dia akan mendapatkan berbagai pilihan di ruangan itu. Malam itu, Alex tidur nyenyak di kamar barunya tetapi melihat mimpi yang sangat jelas dan aneh. Dia melihat bahwa setiap orang yang hadir di klinik adalah semacam makhluk buatan. Mereka semua cantik, bahkan sempurna, tetapi ada sesuatu tentang mereka terasa seperti mereka adalah replika dari hal yang nyata. Keesokan paginya, Alex bangun dari mimpi aneh ini dan menjalani hari-harinya. Dia melakukan rutinitas hariannya seperti perawatan kulit dan menyikat gigi. Tetapi dia tidak menyadari bahwa siapapun yang berada di balik interkom itu tampaknya melacak setiap gerakannya. Meskipun demikian, Alex keluar dari kamarnya dan dibawa melalui regimen pelatihan yang ketat. Dia harus melakukan push-up, yoga, berenang, dan angkat beban, hal-hal yang jelas tidak terlalu dia kuasai. Kemudian, saat Alex mencuci pakaian latihannya di kamar mandi, dia mendapat penglihatan aneh. Seorang pria yang tertutup abu sedang mandi di bak kecil dengan seorang wanita telanjang. Penglihatan itu tampak sensual tetapi ada sesuatu yang jahat di mata pria yang tertutup abu itu. Alex tiba-tiba kembali ke kehidupan nyata dan mendapati detak jantungnya meningkat tajam. Ini segera dideteksi oleh orang di balik interkom. Orang itu bertanya apa yang terjadi padanya dan mendesak Alex untuk terbuka tentang situasinya. Namun, pemuda itu berbohong meskipun melihat penglihatan mayat pacarnya. Dia kemudian keluar dari ruangan, terlihat panik sampai dia bertemu dengan seorang gadis cantik di lobi di luar. Gadis itu, yang jelas baru di fasilitas itu, tampak tersesat.
Dia meminta Alex untuk memandunya dan menyerahkan kunci kamarnya. Namun, Alex terkejut oleh fakta bahwa gadis itu terlihat seperti pacarnya. Dia tanpa sadar bertanya siapa namanya dan dia menjawab bahwa namanya Sarah. Alex kemudian memandunya melalui fasilitas itu dan membawanya ke kamar yang ditunjuknya. Seiring berlalunya minggu, keduanya menjadi sangat dekat dan menghabiskan banyak waktu bersama. Sarah mengatakan dia ada di sini dalam perjalanan yang mirip dengan Alex dan mendorongnya untuk memilih jalur perawatan. Di sisi lain, dia terus melihat mimpi-mimpi aneh ini di mana dia kembali ke hari ketika dia membunuh pacarnya. Kita mendapatkan sekilas hari itu, kedua pemuda itu bercinta penuh gairah. Kemudian, sesuatu yang aneh terjadi dan Alex hilang kendali atas dirinya sendiri. Ketika dia kembali sadar, pacarnya terbaring dalam genangan darah. Dia terbuka kepada suara interkom, memberitahunya bagaimana dia tidak memiliki kendali atas tubuh dan pemikirannya. Tetapi Alex tidak menganggapnya mengkhawatirkan dan justru menyukai perasaan itu. Mendengar ini, suara itu memintanya untuk segera memulai perawatannya. Suara itu menyinggung pertemuannya dengan Sarah dan menunjukkan bahwa dia mungkin juga berbahaya baginya. Selanjutnya, suara itu menambahkan bahwa perawatan akan mencakup implan mikrobionik in vivo transgenik yang akan menghilangkan kepribadian bawaannya. Ini cukup untuk memicu Alex mengambil tindakan segera. Dia langsung menuju selection room dan menemukan beberapa knop terang di sana. Dia menekan salah satunya, dan memulai perawatannya. Sinar cahaya terang kemudian melesat dari tempat itu menuju luar angkasa. Keesokan harinya, Alex mendapatkan sebuah kit yang harus dia gunakan sendirian. Kit itu sederhana karena hanya berisi pisau bedah tajam dan implan silikon. Suara itu memandunya melalui proses dan Alex akhirnya memulai perawatannya. Dia menggambar kotak kecil di bawah mata kirinya kemudian mengambil pisau bedah tajam. Dengan cara yang agak menyakitkan, dia memotong blok kecil daging dari bawah matanya. Setelah itu selesai, dia memasukkan silikon ke dalam lubang yang dia buat beberapa detik yang lalu. Suara itu kemudian memuji bahwa dia selangkah lebih dekat untuk mencapai kesempurnaan. Dalam beberapa hari berikutnya, perawatan tampaknya bekerja dengan baik karena Alex tidak mendapatkan penglihatan apapun. Dia merasa tenang dan sangat mengendalikan emosinya. Namun, pemuda itu segera mendapat kabar buruk ketika dia menemukan Sarah sendirian di taman luar. Dia mengatakan kepadanya bahwa mereka perlu melanjutkan transisi mereka secara terpisah. Sarah merasa dia jauh lebih maju dalam jalur menjadi lebih baik ini dibandingkan dengan Alex yang tampaknya tertinggal. Kemudian hari itu, Alex mendapat panggilan video dari ibunya. Dia bertanya apakah dia baik-baik saja dan pemuda itu menjawab bahwa dia mencoba yang terbaik untuk menjadi baik. Dari percakapan mereka, juga terungkap bahwa Sandra pernah mengunjungi fasilitas ini. Dia tidak menjelaskan mengapa atau kapan dia mengunjungi klinik, tetapi mengakui dia juga pernah membutuhkan bantuan. Saat dia mulai terisak, Alex memperhatikan benjolan aneh di lengan kirinya. Rasanya gatal dan hampir terlihat seperti makhluk aneh tumbuh di dalam dirinya. Tiba-tiba, dia mendapat penglihatan lain dan itu lebih jelas dari penglihatan lain yang pernah dia alami. Dia melihat dirinya sendiri, tertutup abu, tersesat dalam semacam trans kebinatangan. Dia tampaknya telah menculik pacarnya yang terikat pada pohon di depannya. Dalam twist peristiwa yang mengejutkan, dia membakar pohon itu, membakar pacarnya hidup-hidup. Sekarang jelas bahwa Alex memiliki sisi pada personanya yang sangat kejam dan seperti predator. Itu sebabnya dia dikirim ke sini, untuk menjadikannya manusia normal. Meskipun tahap awal perawatan berjalan dengan baik, pemuda malang itu tersedot kembali ke cara lamanya. Kombinasi Sarah meninggalkannya dan penglihatannya yang kejam mendorong kembali semua kemajuan yang telah dia buat. Ini memaksanya untuk mengambil lebih banyak implan silikon mikrobionik. Tahap transisi keduanya mencakup implan untuk area dahinya. Dengan demikian, dia memotong persegi panjang besar di daging dahinya dan memasukkan segmen silikon. Setiap implan tampaknya menekan sisi kekerasannya tetapi hanya untuk beberapa hari. Penglihatan itu kembali dan menjadi lebih brutal di setiap tahap. Alex melihat dirinya di atas tahta, duduk di dalam ruangan yang tertutup cahaya merah. Kehausan untuk menyakiti orang tampaknya tidak meninggalkannya sama sekali. Seiring berlalunya minggu, Alex mendapatkan lebih banyak implan di seluruh wajahnya. Dia akhirnya mulai terlihat seperti robot, dengan bekas luka yang dalam di sekitar mata kanan dan dahinya. Suatu sore, Alex, yang kini sama sekali tidak dapat dikenali dari dirinya yang sebelumnya, sedang memakan apel di kamarnya. Kamera beralih ke sisi lain interkom dan kita melihat orang di balik suara itu. Dia adalah seorang wanita Asia bernama Ozana yang tampaknya memiliki hubungan masa lalu dengan Alex. Tak lama setelah itu, dia bergabung dengan pendiri klinik ini, Dr. Hamilton Price. Keduanya mengawasi saat Alex melahap apel dengan cara yang menjijikkan dan primitif. Hampir terlihat seperti dia sedang memakan daging dan bukan apel. Larut malam itu, Alex mengalami penglihatan lain. Kali ini, penglihatan itu lebih detail dan keras, seolah-olah peristiwa itu terjadi dalam kehidupan nyata. Dia melihat dirinya sendiri, duduk di atas tahta di tengah hutan lebat. Di depannya ada sekelompok pria yang tampaknya memujanya sebagai semacam dewa. Beberapa saat kemudian, seorang wanita cantik dan ramping berjalan menuju Alex, memegang kristal aneh di telapak tangannya.
Dia memanjat tangga dan membungkuk di depan tahtanya. Dia kemudian menyerahkan kristal itu dan Alex menelannya dalam sekali teguk. Ini menyebabkan dia berubah menjadi monster besar. Dalam twist yang mengejutkan, wanita itu kemudian mendongak dan kita melihat bahwa dia tidak lain adalah Ozana. Dia melihat dengan ngeri saat Alex yang mengerikan meraih lehernya dan mengangkatnya. Dia kemudian membunuhnya dengan satu ayunan lengannya yang cepat. Kembali di dunia nyata, Alex jatuh ke tanah. Dia sangat kesakitan dan tidak mampu memisahkan dunia fiksi dari yang nyata. Ozana dan Dr. Price mengawasinya saat dia menggeliat kesakitan, memohon untuk mendapatkan lebih banyak implan silikon. Kini jelas bahwa Alex kecanduan pada kelegaan sementara yang diberikan oleh implan. Ozana khawatir padanya dan berpikir perawatan harus dihentikan di sini. Tetapi Dr. Price, yang merupakan pria yang intens, menolak untuk melakukannya. Dia pikir mereka harus mendorong Alex ke batas mentalnya. Dr. Price kemudian memasuki kamar Alex dan memperkenalkan dirinya. Beberapa detik kemudian, dia menjatuhkan bom kebenaran yang mengejutkan pada pemuda itu. Dia mengungkapkan bahwa ibu Alex adalah salah satu pasien pertamanya di fasilitas ini. Dia membantunya dan dalam prosesnya, keduanya jatuh cinta satu sama lain. Alex adalah hasil dari cinta mereka dan Dr. Price adalah ayah kandungnya. Pemuda itu terdiam oleh berita ini dan melupakan rasa sakitnya sejenak. Kemudian, Dr. Price mendorongnya untuk mendapatkan tahap perawatan terakhir yang akan membawa Alex ke wujud yang sempurna. Pemuda itu setuju dan segera berbaring telentang di lantai. Setelah ini, Dr. Price membuat sayatan persegi tepat di atas hati Alex. Dia mengambil sepotong besar daging dan memasukkan implan silikon bening yang bersinar di sayatan itu. Ini adalah bagian terakhir dan paling canggih dari peningkatan mikrobionik yang tersedia. Beberapa detik kemudian, Alex tergelincir ke dalam penglihatan lain di mana dia melihat dirinya memakan bayi. Dia tertutup abu dari kepala sampai ujung kaki dan tampak menikmati tindakan brutal ini. Adegan tiba-tiba bergeser ke beberapa saat kemudian, dan kita melihat Dr. Price memegang ciptaannya. Makhluk yang sempurna. Alex, kini sepotong daging keriput yang terlihat seperti bayi yang bermutasi, terbaring di lengannya. Namun, di beberapa alam semesta alternatif, Alex yang sehat dapat terlihat berlarian di pantai. Dia tampak bahagia dan bebas dari semua pikiran kejam yang pernah mengganggunya.